Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan nikmat iman, Islam dan takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan program tercinta kita, yaitu Salat Jumat secara langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta, dan tepatnya hari ini di tanggal 3 Februari 2023 atau bersamaan dengan tanggal 12 Rajab 1444 Hijriah. Dan insya Allah nanti kita akan sama-sama akan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan tak lupa juga kami akan sampaikan hari ini tema khutbah yang akan disampaikan di Masjid Istiqlal Jakarta adalah yaitu memelihara dan menumbuhkan ukhuwah basariyah. Dan kami juga ingatkan sekali lagi untuk saudara-saudaraku untuk sama-sama kita bergegas menuju ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, ataupun ada posisi Anda sekitaran di Masjid Istiqlal Jakarta, kami mengundang untuk sama-sama kita hadir di Masjid Istiqlal Jakarta. Tak lupa juga hari ini adalah hari Jumat, hari yang penuh dengan kebaikan untuk kita semua. Jangan lupa untuk sama-sama kita bersedekah ataupun berinfak untuk terbaik untuk diri kita di dunia dan juga di akhirat. Tak lupa kami sampaikan, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini Allah berkahi, Allah ridhoi dan rahmati, terlepas dari pekerjaan kita yang sehari-hari ini menjadikan sebuah ladang amal kebajikan buat kita, tidak cuma hanya diri kita, keluarga kita, bahkan bangsa dan negara kita. Dan sekali lagi kami mengajak kepada saudara-saudara semua di seluruh Nusantara Indonesia, di TVRI Nasional ini, sama-sama kita akan melaksanakan ibadah salat Jumat bersama, dan insya Allah mudah-mudahan Allah ridha. Dan tak lupa juga kami sampaikan bahwa kaum muslimin muslimat di Indonesia sangat mencintai dan juga ingin memelihara, menumbuhkan ukhuwah, tidak cuma hanya untuk diri mukmin dan mukminat, tetapi juga toleransi sebagai agama di Indonesia. Kami mencintai perdamaian, kami mencintai kebersamaan, dan insya Allah mudah-mudahan hari ini penuh kebaikan. Dan mari sama-sama kita akan masuki waktu sholat Jumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan baru saja kita sama-sama mendengarkan lantunan azan memanggil untuk sholat Jumat dari Masjid Istiqlal Jakarta. Dan hari ini para pemirsa TVRI, insya Allah kita sama-sama akan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan khusus di Masjid Istiqlal Jakarta kami akan sampaikan di antaranya pengisi acara hari ini. Dan insya Allah yang bertindak sebagai khotib kita adalah Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Hasanuddin Sinaga MA. Dan yang bertindak sebagai muazzin pertama adalah Ustadz Haji Ahmad Ahwani SAG. Dan dilanjutkan dengan muazzin kedua yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdullah Sengkang SAG. Dan yang bertindak sebagai imam sholat Jumat hari ini adalah Ustadz Haji Ahmad Rafiuddin Mahfud SQ MAG. Dan insya Allah tema khutbah kita yang akan disampaikan hari ini adalah memelihara dan menumbuhkan ukhuwah basyariah. Dan kita tahu bahwa nilai dasar yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, hakikatnya adalah kita dengan orang lain bukanlah musuh, tetapi kita adalah sebagai satu kesatuan, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berlainan agama dan kepercayaan, tetapi kita juga sebagai hambanya Allah dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Begitu juga yang diajarkan oleh Nabi yang kita cintai, Rasulullah SAW, bahwasanya ketika kita selalu berbuat kebajikan, terutama untuk sesama manusia, insya Allah akan terjalin hablum minannas, dan juga pastinya akan menuju kepada hablum minallah. Dan saudara-saudaraku semua, hari ini Jumat yang penuh dengan kebaikan kita semua, untuk sama-sama kita bergegas, dan khususnya warga Jakarta di sekitar Masjid Istiqlal Jakarta, untuk segera masuk ke dalam Masjid Istiqlal Jakarta. Dan sama-sama nanti kita akan mendengarkan khutbah Jumat, dan temanya adalah memelihara dan menumbuhkan ukhuwah
Basyariah. Dan insyaallah hari ini Allah berkahi rahmati untuk kita semua. Ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan tunduk, patuh, taat, setia dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maknanya kamu menjadi muslim yang sejati. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan, dirahmati dan dikasih sayangi Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Selaku khatib saya berwasiat kepada diri saya dan kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Sisa-sisa kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita, hakikatnya adalah kesempatan yang masih terbuka untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal. Karena dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat kita meninggal. Karena itu, untuk sebuah perjalanan panjang pasti membutuhkan bekal, dan tidak ada bekal yang paling baik selain takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ma'asyiral muslimin, dalam rangka memperingati Hari Persaudaraan Manusia tanggal 4 Februari, maka dalam khutbah yang singkat ini mari kita merenungkan apa sesungguhnya makna persaudaraan dalam Islam. Persaudaraan dalam literatur agama Islam itu sering disebut dengan istilah ukhuwah atau ikhwah atau juga ikhwan. Kata ikhwah dalam berbagai bentuknya di dalam Al-Quran terulang lebih kurang 86 kali. Secara bahasa, ikhwah atau persaudaraan memiliki makna persamaan. Di samping bermakna persamaan, ikhwah atau persaudaraan juga berarti kesetaraan. Artinya, persaudaraan hanya akan terwujud jika masing-masing pihak mampu melihat dan mengedepankan titik-titik persamaan, bukan membesar-besarkan perbedaan. Persaudaraan hanya akan terwujud jika masing-masing pihak melihat pihak lain secara setara, tidak mengedepankan ego pribadi, ego politik, ego kelompok, ego kepentingannya sendiri. Harus ada kesetaraan, tidak menganggap pihaknya yang lebih tinggi, lebih mulia, lebih utama, lebih penting, dan menganggap pihak lain tidak penting. Kalau itu yang terjadi, rasanya sulit terwujud persaudaraan. Ma'asyiral muslimin, persaudaraan intinya adalah persamaan. Bahkan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 27 menyindir orang-orang mubazir itu sebagai saudara setan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Mengapa? Karena banyaknya persamaan sifat-sifat setan dengan yang dimiliki oleh sifat-sifat orang yang mubazir. Ma'asyiral muslimin, sebenarnya terdapat perbedaan penggunaan kata ikhwah dan ikhwan. Di dalam Al-Quran, kata ikhwah itu digunakan untuk menunjukkan saudara sekandung atau seketurunan. Di dalam surah Yusuf Allah berfirman, wa jaa ikhwatu Yusufa fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Saudara Yusuf datang, saudara seketurunan. Atau di dalam ayat-ayat waris, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu min ba'di wasiyati yusa biha aw dain. Jika yang meninggal itu memiliki saudara,
maka bagi ibunya seperenam. Sedangkan kata ikhwan itu digunakan untuk semua bentuk persaudaraan bersifat umum. Tidak harus saudara seketurunan, tidak harus saudara seagama, tidak harus saudara sesuku. Karena itulah di dalam surah Ali Imran Allah berfirman, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, ketika menceritakan tentang suku Aus dan Khazraj. Akan tetapi yang menarik adalah mengapa Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 10 menggambarkan bentuk persaudaraan orang mukmin itu bagaikan saudara sekandung dan seketurunan. Al-Quran menggunakan kata ikhwah, bukan kata ikhwan. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Apa maknanya? Seakan Allah ingin mengukuhkan ikatan persaudaraan orang mukmin itu dengan ikatan yang begitu kuat dan kokoh. Persaudaraan orang mukmin itu diikat oleh dua bentuk persaudaraan. Ikatan karena iman, dan yang kedua, ikatan seakan-akan mereka seperti saudara kandung seketurunan, untuk menunjukkan betapa kuat dan kokohnya persaudaraan orang mukmin itu. Ma'asyiral muslimin, selain persaudaraan seagama, Islam juga menekankan pentingnya persaudaraan sekemanusiaan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah berkata, "An-nasu sinfan, imma akhul laka fid din wa imma akhul laka fil insaniyah." Setiap manusia yang kau temui kemungkinannya hanya ada dua. Boleh jadi dia saudaramu seagama, dan boleh jadi dia saudaramu sekemanusiaan. Islam memberikan perhatian yang besar untuk terwujudnya persaudaraan sekemanusiaan. Jauh sebelum Majelis Umum PBB mengesahkan Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948 yang terdiri dari 30 pasal, Islam sudah mengajarkan tentang pentingnya menjaga persaudaraan sekemanusiaan, menjaga hak dan martabat manusia, melarang segala bentuk penindasan dan penjajahan dan perampasan hak, dan melarang menumpahkan darah. Karena darah manusia itu suci, darah manusia itu dihormati. Perhatikanlah khutbah Nabi yang sangat mengharukan yang beliau sampaikan pada saat Haji Wada, beberapa saat sebelum beliau wafat. 14 abad sebelum Majelis Umum PBB mengeluarkan deklarasi human right, Nabi telah mengingatkan kita, ayyuhan nas isma'u qawli fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha bihadha al mawqifi abada. Ayyuhan nas inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun ila an talqaw rabbakum ka hurmati yaumikum hadha wa ka hurmati syahrikum hadha wa innakum satalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum wa qad ballaghtu faman kanat indahu amanatun falyu'addiha ila man i'tamanahu 'alaiha, dan seterusnya. Wahai sekalian manusia, perhatikanlah kata-kataku ini. Aku tidak tahu kalau sesudah ini aku tidak akan ketemu lagi dengan kamu selama-lamanya. Wahai sekalian manusia, bahwa sesungguhnya darah kamu, harta benda kamu adalah suci buat kamu, sebagaimana sucinya hari ini, sebagaimana sucinya bulan ini, sampai datang masanya kamu sekalian menghadap Tuhan, dan pasti kamu akan menghadap Tuhan
dan pada waktu itu kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatanmu. Sungguh aku sudah menyampaikan pesan ini. Barang siapa yang telah diserahi amanah, tunaikanlah amanah itu kepada yang berhak menerimanya. Demikian petikan khutbah Nabi pada saat Haji Wada, yang sesungguhnya khutbah ini sangat panjang dan tidak mungkin kita sampaikan semuanya dalam khutbah yang singkat ini. Ma'asyiral muslimin, setelah Islam mengajarkan persaudaraan seiman, mengajarkan persaudaraan sekemanusiaan, apakah masih ada bentuk persaudaraan yang lain? Jawabannya ada. Islam dalam spektrum yang lebih luas mengajarkan persaudaraan semakhluk. Bahkan kita semua adalah makhluk Allah. Tidak boleh menyakiti, menganiaya hewan atau tumbuhan. Bahkan benda mati sekalipun diperlakukan seolah-olah benda itu memiliki perasaan juga, layaknya makhluk hidup. Nabi SAW sering sekali memberikan nama-nama indah kepada benda yang beliau miliki. Bendera yang sering beliau pakai saat berperang diberi nama Al-Uqab. Beberapa pedang beliau diberi nama Zulfikar, Al-Mihzam, Ar-Rusub, Al-Battar, Al-Qal'i, dan seterusnya. Seakan-akan benda-benda itu hidup, bersahabat, dan menjadi teman setia Nabi dalam melakukan segala aktivitasnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum." Tidak ada satupun yang melata di atas bumi ini, tidak juga burung yang terbang. Mereka itu sama seperti kamu juga umat manusia. Ma'asyiral muslimin, dalam ajaran Islam, jangankan dalam situasi aman, bahkan dalam peperangan sekalipun, Nabi melarang menebang pohon, merusak bangunan dan rumah ibadah. Nabi melarang kita memetik bunga sebelum bunga itu mekar dan berkembang. Nabi melarang kita membuang hajat di lobang-lobang karena ditakutkan akan mengganggu hewan, semut, atau apapun yang ada di dalamnya. Bahkan dalam pembahasan fikih, dalam beberapa literatur ditemukan suatu pembahasan, sekiranya Anda menemukan seekor kucing atau seekor anjing yang hampir mati karena kehausan, sementara di tangan Anda ada sedikit air yang hanya cukup untuk berwudu, maka yang mana yang harus Anda pilih? Memberikan air kepada kucing atau anjing yang hampir mati kehausan, atau Anda berwudu dan membiarkan kucing atau anjing itu mati? Para ulama mengatakan lebih baik Anda berikan air itu untuk menyelamatkan kucing atau anjing yang hampir mati itu, dan Anda boleh mengganti wudu Anda dengan bertayamum karena memang tidak ditemukan ada air yang lain. Ma'asyiral muslimin, sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, la tastanju birrausi wala bil'idhami fa innahu zadu ikhwanukum minal jin. Hadis riwayat Tirmizi nomor 18. Jangan kalian beristinja, membersihkan kotoranmu dengan menggunakan kotoran atau dengan menggunakan tulang, karena keduanya itu merupakan makanan bagi saudara-saudaramu dari bangsa jin. Bayangkan, jin yang bukan manusia pun adalah saudara. Semua kita bersaudara, semua memerlukan perhatian dan pengakuan tentang wujudnya. Boleh jadi ia bukan saudara seiman, tapi ia saudara sekemanusiaan. Boleh jadi ia bukan saudara sekemanusiaan,
tapi pasti dan pasti dia saudara semakhluk. Karena itu marilah kita sama-sama menumbuhkan sikap ukhuwah persaudaraan. Tapi memang yang namanya kehidupan pasti ada masalah dan konflik. Terlepas besar kecil konflik itu suatu yang wajar dalam interaksi sama manusia. Akan tetapi yang harus diingat pesan Nabi, la yahillu li imri'in muslimin ayyuhjara akahu fawqa thalas. Tidak halal bagi seorang muslim meninggalkan saudaranya karena benci lebih dari 3 hari. Di celah 3 hari itulah kita mencari titik temu untuk kembali bersaudara. Dalam istilah yang lebih luas itulah yang kita kenal dengan istilah rekonsiliasi atau islah. Disitulah peranan silaturrahim, menyambung apa yang putus. Untuk menyambung yang putus itu kita memerlukan titik temu. Karena itu sebesar dan seberat apapun masalah dan konflik yang terjadi di antara sesama kita, hendaknya masing-masing pihak memandang pihak lain itu tetaplah sebagai saudaranya meskipun mereka sedang berkonflik. Bukankah Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana Al-Quran memanggil para penentang-penentang Nabi itu dengan panggilan saudara? Wa ila thamuda akhahum salihah, wa ila adin akhahum huda, wa ila madyana akhahum syuaiba, dan seterusnya. Dan itu menunjukkan betapa kaum Ad, Samud dinamai saudara. Saudara Nabi yang diutus kepada mereka, padahal mereka adalah durhaka dan menentang nabi-nabi itu. Ma'asyiral muslimin, itu pula sebabnya betapapun berselisihnya seseorang, dia tetap dinamai saudara. Bacalah kisah perselisihan yang diajukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Inna hadza akhi lahu 99 na'jatan wa liya na'jatun wahidah. Ini saudaraku, berselisih dia dengan aku. Dia mengambil hakku, dia ingin hakku. 99 yang dia miliki tidak cukup. Meskipun mereka berkonflik, tapi redaksi ayat itu tetap memanggilnya dengan saudara. Ma'asyiral muslimin, akhirnya mari kita upayakan semaksimal mungkin mewujudkan persaudaraan dalam berbagai bentuknya. Persaudaraan seiman, persaudaraan sekemanusiaan, bahkan persaudaraan semakhluk, ketiga-tiganya secara simultan dan seimbang. Jangan sampai kita hanya sibuk membangun persaudaraan sekemanusiaan secara harmonis, tapi persaudaraan seiman seagama rusak berantakan, kita diam saja tanpa berbuat apa-apa. Atau juga sebaliknya, kita hanya sibuk membangun persaudaraan sesama agama, seiman, tapi abai, tidak peduli dengan persaudaraan sekemanusiaan. Kedua-duanya bukanlah yang terbaik. Yang terbaik adalah yang berusaha menumbuhkan tidak hanya persaudaraan seiman dan persaudaraan sekemanusiaan, bahkan menjaga persaudaraan semakhluk. Mereka menjaga lingkungan alam, menjaga hutan, flora dan fauna, bahkan benda-benda tak bernyawa sekalipun, karena ada perasaan mereka diikat oleh persaudaraan semakhluk. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menambah wawasan dan menguatkan keimanan kita dalam kita menjalani hidup dan kehidupan di atas dunia yang tidak lama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا الله يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين يا رب يا مولانا يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Istiqimu wa'tadilu. Mohon suf dirapatkan dan diluruskan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن أحب إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan dan permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa TVRI, baru saja kita melaksanakan ibadah salat Jumat, dan hari ini selesai siaran langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Tadi disampaikan oleh khatib kita bahwa dengan tema yaitu memelihara dan menumbuhkan ukhuwah basariyah. Ini sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam peristiwa dan histori tentang sejarah Islam, bahkan kisah-kisah Nabi Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa ternyata kita sebagai pribadi muslim tidak membenarkan atau tidak dibenarkan untuk membeda-bedakan ataupun juga kita bermusuhan dengan saudara kita yang lain, walaupun kita berbeda agama ataupun kepercayaan. Tetapi khususnya di bangsa negara yang kita cintai, Indonesia, khususnya muslimat dan ada yang di Indonesia, kita sama-sama menjaga yaitu persatuan negeri yang kita cintai, Republik Indonesia. Dan juga Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwasanya adalah kita sebagai umat muslim selalu mencintai damai dan juga rahmat Allah SWT, bagaimana ketika Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk selalu berlomba-lomba dalam kebajikan. Dan insya Allah mudah-mudahan Jumat ini menjadi berkah untuk kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.